Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Nah, yang pertama kita akan mempelajari getaran. Sebelum mempelajari getaran, kita mempelajari dulu pada gerak benda itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama linear motion dan yang kedua yaitu harmonic motion. Nah, linear motion sesuai dengan artinya itu adalah gerakan lurus, yaitu gerakan dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya pengulangan. Nah, konsep jarak, waktu, kelajuan, dan percepatan ini berasal dari linear motion. Sedangkan untuk yang gerakan harmonik atau harmonic motion itu adalah gerakan yang berulang-ulang. Nah, dicirikan dengan memiliki beberapa siklus, artinya mengulangi gerakan-gerakan yang sama. Nah, contohnya bandul yang berayun dari depan ke belakang. Pasti semua pernah main ayunan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak harmonik. Nah, ini siklus gerakan pendulum dimulai dan diakhiri pada posisi yang sama. Pendulum itu adalah bandul. Nah, jadi siklusnya dimulai dan diakhiri pada posisi yang sama. Nah, contohnya ini, siklus dimulai dari posisi 1. Nah, kemudian dia bergerak ke posisi 2, yaitu pas di posisi setimbangnya, kemudian bergerak ke posisi 3 dan kembali ke posisi setimbang, yaitu posisi 4. Nah, kemudian akan kembali ke posisi awal. Nah, sama seperti posisi 1. Jadi, ketika dia sudah berada di posisi yang awal, itu berarti adalah satu siklus. Nah, sistem yang berada dalam gerakan harmonik disebut dengan getaran. Nah, jadi ini adalah bandulnya ini mengalami getaran. Ya. Dimulai dari posisi 1, kemudian diakhiri pada posisi 5, yaitu yang sama dengan posisi 1. Nah, ini artinya satu siklus getaran, yaitu diawali dan diakhiri di posisi yang sama. Nah, dalam getaran itu ada beberapa besaran-besaran fisika. Yang pertama yaitu periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus berasal dari titik 1 kembali lagi ke titik 1. Nah, itu berapa waktu yang dibutuhkannya. Itu namanya periode. Periode itu mempunyai satuan sekon atau detik. Sedangkan untuk frekuensi itu adalah jumlah osilasi atau jumlah getaran yang terjadi setiap detiknya. Nah, jadi kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh, sedangkan frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam satu detik. Nah, ini ya, untuk bandul ketika sudut simpangannya ini sangat kecil, nah ini bisa diartikan atau bisa dijadikan atau bisa diilustrasikan sebagai gerak harmonik sederhana. Nah, jadi bandul ini bisa dianggap sebagai gerak harmonik sederhana ketika sudutnya ini kecil. Nah, kita untuk menganalisis gerakan bandul ini, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, yaitu hukum 2 Newton. Nah F-nya ini kita ganti ke min mg sin theta. Nah, untuk yang M kali A-nya ini kita ganti ke M ds per dt kuadrat. Nah, ini artinya turunan kedua dari jaraknya. S-nya itu adalah ini.
jarak simpangannya. Nah, jadi T-nya atau percepatannya itu kita ganti ke ini. Iya. Nah, M-nya tetap ya. Nah, selanjutnya kita ubah dari persamaan ini ke persamaan yang kedua. Nah, di sini S itu adalah L dikali theta. Nah, L-nya itu adalah panjangnya ini, theta-nya itu adalah sudutnya. Jadi, persamaan yang pertama ini berubah menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari sini, karena sudutnya itu sangat kecil, maka sin theta itu sama dengan theta-nya. Nah, jadi d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min g per L kali theta. Nah, sehingga omega sama dengan akar g per L. Nah, ini disebut dengan frekuensi sudut. Nah, karena frekuensi itu adalah seperti, maka dari frekuensi sudut kita bisa peroleh, nah ini periode T sama dengan 2pi per omega, itu sama dengan 2pi kali akar L per G. Nah, frekuensinya seperti, berarti seper ini, berarti sama dengan 1 per 2pi per omega. Nah, ini berarti sama dengan omega per 2pi. Nah, ini untuk frekuensinya. Nah, sekarang untuk besaran selanjutnya yaitu amplitudo. Amplitudo itu adalah maksimum, nah jarak maksimum yang ditempuh oleh bandulnya. Nah, titik tengah adalah titik kesetimbangannya. Nah, ketika dia menyimpang, nah jarak simpangan yang paling jauh itu namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu menyimbolkan adanya energi di dalam bandul itu. Semakin besar amplitudonya, maka energinya semakin besar. Nah, semakin kecil amplitudonya, maka energinya juga semakin kecil. Nah, perhatikan ini, bagaimana kita membaca amplitudo dan periode. Amplitudo itu dilihat dari titik setimbangnya. Titik setimbangnya berarti 0. Nah, ini titik setimbangnya. Ini titik setimbang. Nah, jadi, puncaknya itu berada di berapa jauh itu namanya amplitudo. Ini amplitudonya. Nah, periodenya itu kita lihat dari jarak antara puncak dengan puncak. Nah, di bawah ini adalah yang posisi sumbu Y itu menunjukkan posisi, sumbu X menunjukkan waktu. Nah, jadi periodenya itu ada di 1,5 detik. Karena jaraknya dari puncak yang pertama sampai dengan puncak yang kedua. Nah, sekarang ada yang namanya getaran teredam. Getaran yang teredam itu mengakibatkan amplitudonya semakin kecil dari waktu ke waktu. Nah, redaman ini dikarenakan adanya gesekan dengan udara, artinya ada hambatan dari udara. Nah, awalnya gerakannya memiliki amplitudo yang besar. Nah, kemudian beriringnya waktu, amplitudonya akan semakin kecil. Nah, itu menunjukkan adanya redaman dalam getarannya. Kalau nggak ada redaman, maka dia gerakannya akan tetap. Nah, ini adalah grafik gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu berulang-ulang, artinya gerakannya kalau dimasukkan dalam grafik itu artinya akan berulang. Untuk yang linear motion, ini gerakannya tidak ada pengulangan. Sedangkan untuk yang gerak harmonik, ini ada pengulangan. Nah, ini yang pertama, ini ada puncaknya. Kemudian sampai ke puncak dengan posisi yang sama. Ini juga, nah,
Jadi gerakannya ini menunjukkan adanya pengulangan. Nah, bagaimana kita mengubah dari gerakan bandul ini ke grafik antara jarak dengan waktu. Nah, ini pada posisi awal itu ada di negatif 20. Nah, berarti karena ada di sini. Ketika dia bergerak naik ke atas. Nah, ini ya. Lihat ini. Nah, dari negatif 20 dia bergerak sampai ke posisi setimbang. Nah, posisi setimbang itu adalah 0. Nah, kemudian dia bergerak lagi sampai ke plus 20. Kemudian bergerak lagi ke posisi setimbangnya. Kemudian kembali ke posisi awal, yaitu negatif 20. Nah, ini ya. Jadi, gerakannya berulang-ulang. Itu menunjukkan gerak harmonik sederhana. Nah, di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa amplitudo itu menunjukkan adanya energi di dalam getarannya. Nah, untuk energi gerak harmonik sederhana itu ada dua. Yang pertama, energi potensial, dan yang kedua adalah energi kinetik. Nah, energi potensial itu ketika bandul mengalami perubahan ketinggian yang awalnya ada di posisi setimbang, kemudian dia bergerak agak ke atasnya. Nah, itu kita memakai energi potensial. Nah, sedangkan untuk energi kinetik itu terjadi ketika bandul itu bergerak. Nah, bergerak kinetik itu artinya adanya suatu gerakan. Nah, ini adalah energi kinetik. Ini ya. K, ini untuk energi kinetik. Nah, dia dinyatakan dengan amplitudo. Begitu juga untuk gerak energi potensial. Dia juga dinyatakan dengan amplitudonya. Nah, jadi ini gambar pertukaran energi pada getaran. Nah, ketika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya minimum. Ketika energi potensial maksimum, energi kinetiknya juga maksimum. Ketika energi potensialnya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Ini adalah grafik pertukaran antara energi potensial dengan energi kinetik pada gerak harmonik sederhana. Jadi dia gerakannya berubah-ubah energinya. Kadang energi kinetiknya maksimum, kadang energi potensialnya yang maksimum. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah gelombang. Gelombang, menurut mediumnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik sendiri itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh getaran suatu benda, dan ini membutuhkan medium untuk merambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh adanya gangguan pada medan listrik dan medan magnet. Sedangkan untuk merambatnya, gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium. Nah, sedangkan menurut arah getarnya, gelombang itu dibedakan jadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah yang keduanya itu sejajar. Ilustrasinya seperti ini. Nah, gelombang longitudinal. Jadi arah getarnya dengan arah geraknya atau arah rambatnya itu sejajar. Dan dia digambarkan dengan adanya regangan dan rapatan. Nah, ini regangan, yang ini rapatan. Jadi kalau ada regangan, ada rapatan, regangan, rapatan itu adalah menunjukkan gelombang longitudinal, bentuk dari gelombang longitudinal. Sedangkan untuk yang gelombang transversal bentuknya ini ada bukitnya, ada lembahnya, bukit, lembah, karena arah geraknya itu berlawanan dengan arah getarnya. Ini geraknya ke arah kanan, sedangkan arah getarnya ke atas bawah. Jadi tegak lurus.
Sedangkan kalau yang gelombang longitudinal itu sejajar. Nah, besaran-besaran di gelombang, kalau besaran di getaran tadi ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo. Sedangkan untuk besaran-besaran di gelombang dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama itu ada displacement atau perpindahan X-nya. Yang kedua ada wavelength atau panjang gelombang, yaitu lambdanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada amplitude atau amplitudo. Ini adalah besaran-besaran gelombang. Jadi, ada displacement-nya, ada wavelength-nya. Nah, hubungan antara besaran-besaran gelombang. Nah, ini yang pertama F sama dengan seperti, sama seperti di getaran. F sama dengan seperti. V ini adalah cepat rambatnya, cepat rambat gelombangnya. Yaitu F dikali panjang gelombangnya atau panjang gelombang dibagi periodenya. Ini adalah hubungan antara besaran-besaran gelombang. Nah, di dalam gelombang itu ada yang namanya fase dan beda fase. Semua titik sepanjang gelombang memiliki pola getaran yang sama. Titik yang berbeda tidak selalu bergetar sama atau sejalan dengan satu sama lain. Contohnya, pada tali yang direntangkan, satu titik akan bergetar ke atas dan ke bawah. Nah, titik di sebelahnya akan bergetar keluar darinya. Titik tersebut dikatakan keluar fase satu sama lain atau memiliki perbedaan fase. Fase ini menunjukkan jumlah di mana satu getaran memimpin atau tertinggal satu sama lain. Nah, fase ini dihitung dengan derajat. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh gelombang transversal ya. Nah, titik A dan B ini dipisahkan sejauh satu panjang gelombang sebesar lambda. Nah, A dan B ini posisinya sama, tetapi dia dipisahkan oleh panjang gelombang lambda. Mereka bergetar sefase satu sama lain. Sefase itu artinya sama. Di waktu yang sama, posisinya sama. Beda fase keduanya adalah 360 derajat atau 0 derajat. Jadi posisinya di posisi yang sama itu artinya mereka memiliki beda fase sebesar 360 derajat. Satu siklus gelombang ini memiliki beda fase 360 derajat. Nah, di sini kan, di A ini dimulai. Nah, kemudian di titik B ini juga gelombang yang kedua akan dimulai. Jadi, perbedaannya fasenya itu sebesar 360 derajat, walaupun posisinya sama. Nah, sedangkan untuk titik C dan D ini memiliki beda fase antara 0 sampai 360 karena ini belum ada satu gelombang. Jadi beda fasenya belum 360 derajat. Nah, ini ya gambarannya. Yang pertama ini adalah dua getaran yang berada dalam satu fase. Satu fase ini artinya posisinya sama di waktu yang sama. Nah, sedangkan untuk yang gambar kedua ini adalah untuk yang beda fase. Nah, puncaknya atau dilihat dari waktunya saja, misalkan ini dari waktu 1,5, yang atas ini berada di puncak, sedangkan yang ini ada di titik setimbangnya. Nah, ya, sedangkan yang gambar kedua ini puncaknya ada di hampir 2 detik. Nah, jadi ini menunjukkan adanya beda fase. Kalau yang sefase di waktu 1,5 detik ini posisinya sama. Di 3 detik posisinya sama. Itu menunjukkan sefase. Nah, ini ya gambarnya. Titik A dan C memiliki kecepatan yang sama dan berada dalam fase yang sama. Nah, ini kan
titik A dan titik C ini berada dalam fase yang sama dan memiliki kecepatan yang sama. Begitu juga dengan titik B dan titik D. A dengan C sama, B dengan D sama. Titik A dan C ini memiliki fase yang berbeda dengan titik B dan D karena arah getarannya berbeda, yaitu berlawanan. Nah, A ini bergerak ke atas, nah sedangkan B ini bergerak ke bawah. Kembali lagi C ke atas, D ke bawah. Jadi A ini sama dengan C, B sama dengan D. Panjang gelombangnya ini jarak antara puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah. Di awal sudah disebutkan ada gelombang elektromagnetik. Contohnya ini, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, cahaya tampak, cahaya ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah sebaran dari gelombang elektromagnetik. Di gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang paling panjang itu adalah gelombang radio. Nah, kita ini hanya bisa melihat yang di visible light. Nah, jadi ini cahaya tampak itu hanya ada di sepersekian dari panjang yang sekian meter ini. Jadi, untuk yang sinar X, sinar gamma, ultraviolet, infrared, gelombang mikro, gelombang radio itu kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat di sepersekian ini. Ini adalah gelombang-gelombang elektromagnetik. Semakin dia memiliki panjang gelombang yang besar, maka frekuensinya semakin kecil. Semakin kecil panjang gelombangnya, frekuensinya semakin besar. Nah, sekarang yang ketiga adalah sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama itu dapat dipantulkan. Nah, ini yang gelombang datang ketika mengenai suatu permukaan, maka gelombang itu akan dipantulkan. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat dibiaskan. Nah, ini kan. Dengan menambahkan lapisan kaca ke dalam ripple tank, sehingga air di atas kaca memiliki kedalaman 1 mm dan lainnya 5 mm. Ini kan. Dengan menambahkan kaca, nah, yang di atas kaca ini kedalamannya hanya 1 mm, sedangkan yang di lainnya yang tanpa kaca ini memiliki kedalaman 5 mm. Nah, gelombang air yang dangkal ini akan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan yang dalam. Nah, ketika plat kaca ini membentuk suatu sudut, nah ini kan membentuk suatu sudut terhadap gelombangnya, maka arah gelombang akan membengkok dari arah normal, ini kan. Ketika dia memiliki suatu sudut, maka gelombangnya itu akan dibengkokkan. Itu artinya gelombang dapat dibiaskan. Sifat selanjutnya yaitu dapat disebarkan atau mengalami peristiwa difraksi. Nah, ini kan ketika gelombang itu mengalami atau menabrak suatu rintangan, maka gelombang itu akan disebarkan. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi itu penjumlahan. Ketika dua gelombang bertemu, maka akan terjadi interferensi. Nah, interferensinya ini bisa interferensi konstruktif, bisa interferensi destruktif. Interferensi akan menghasilkan gelombang dengan amplitudo yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, contohnya ini, ketika puncak bertemu puncak, maka amplitudonya akan lebih besar, maka akan membentuk puncak yang lebih besar. Sedangkan ketika puncak ketemu lembah, maka akan dinolkan atau amplitudonya menjadi nol. Ketika amplitudonya sama, tetapi yang ketemu beda, yaitu yang satunya puncak, yang satunya lembah, maka saling menghilangkan. Kalau yang pertama tadi, yang konstruktif, itu dua gelombang dengan amplitudo yang sama, maka akan amplitudonya menjadi 2A. Selanjutnya yaitu polarisasi.
Polarisasi merupakan peristiwa perubahan arah getar gelombang menjadi satu arah. Nah, ini polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka dapat melewati celah. Sedangkan jika dilewatkan pada celah yang tegak lurus dengan arah getarnya, maka gelombangnya ini tadi tidak dapat melewati celah. Artinya ini kan, dari gambar ini kan tidak lagi terbentuk suatu gelombang. Nah, ini artinya gelombangnya tidak dapat melewati celah yang tegak lurus dengan arah getarnya. Kalau yang sejajar dengan arah getarnya, sama-sama naik turun, nah ini kan portret, nah jadi gelombangnya ini dapat lewat. Kalau celahnya ini mendatar, maka gelombangnya ini tidak bisa lewat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekian untuk pembahasan getaran dan gelombang kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.